Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Astri Aitko. Ini aku baru keluar dari bioskop dan jujur masih lemes. Soalnya barusan aku habis nonton film Pengabdi Setan yang kedua, yang baru tayang hari ini tanggal 4 Agustus 2022. Nah, buat kamu yang masih penasaran sama teka-teki yang ada di season yang pertama, wajib banget nonton Pengabdi Setan yang kedua ini. Soalnya di sini beberapa pertanyaan emang udah terjawab gitu. Tapi bukan cuman itu, karena di sini lebih seru, soalnya salah satunya karena lebih banyak tokoh yang ada di film ini. Dan semua tokohnya itu tuh bener-bener gak ada yang sia-sia, semuanya penting, semuanya dikenalkan dengan baik, dari mulai karakternya, terus siapa aja anggota keluarga mereka gitu. Sehingga ketika setiap tokoh dipertemukan, kita tuh jadi kayak mengerti tentang keputusan-keputusan yang diambil sama masing-masing tokoh yang ada di film ini. Dan kalau misalkan kamu tahu, ini kan setting tempatnya diambil di kayak rumah susun gitu. Nah, si Bang Joko Anwar itu tuh bener-bener mengenalkan setiap sudut yang ada di rumah susun ini, sehingga kita sebagai penonton itu tuh bisa mengerti bagaimana situasi dan kondisi yang ada di sana. Terus setiap sudut itu tuh kita jadi kayak tahu fungsinya buat apa gitu. Salah satunya tempat sampah, yang itu tuh jadi salah satu tempat yang ikonik juga dan berfungsi di sepanjang film ini gitu. Jadi buat aku itu menarik banget sih. Ini tuh nggak kalah ikoniknya dengan rumah ibu yang ada di film yang pertama. Terus aku juga suka banget sama chemistry antar pemainnya. Salah satunya tentunya chemistry kakak beradik ini, Rini, Tony dan juga Bondi yang ada di season pertama. Nah, di sini juga masih kerasa banget bahwa mereka itu tuh terlihat seperti kakak beradik. Terus ditambah lagi di sini juga ternyata ada lingkungan baru yang menambah keseruan juga, karena si Bondi ini tuh ceritanya punya dua orang sahabat yang mereka itu tuh kompak banget. Terus mereka itu tuh jadi menambah kelucuan di film ini. Jadi karakter Bondi dan teman-temannya itu tuh jadi penawar banget deh, yang ngehibur kita gitu dari ketegangan sepanjang film. Makanya menurut aku ini tuh emang kayak roller coaster sih, bener pengalamannya. Jadi nggak selalu yang kita tuh ngejerit banget, ada kalanya kita tuh tenang gitu dan bahkan menikmati. Tapi ketika adegan yang emang diharuskan untuk takut, ini tuh takutnya takut banget. Jadi pokoknya secara keseluruhan ini tuh nontonnya emang menyenangkan, tapi tetap aja sih bikin stres. Nah, si stresnya itu tuh bukan karena apa-apa ya, karena emang saking realistisnya. Mulai dari bentuk hantunya yang emang realistis, nggak dibikin nakut-nakutin ya, karena emang udah menakutkan aja gitu secara alamiahnya. Terus si keberadaan hantunya juga itu tuh menyeramkan banget. Jadi kayak kita juga mungkin gitu mengalami hal itu saking realistisnya. Dan ini pengambilan gambarnya emang bagus banget sih. Kita tuh jadi kayak diarahkan untuk harus ngelihat si hantu itu. Terus selain hantunya yang realistis, situasinya pun emang di sini dibikin realistis banget. Kalau kita ada di posisi mereka juga, mungkin kita bakalan melakukan hal yang sama gitu, sehingga kita bakalan ketemu sama hantu-hantu yang sama juga. Nah, itu tuh yang bikin seremnya. Meskipun ada sih tokoh anak kecil ya, aku nggak ngerti kenapa dia mengambil keputusan itu gitu. Sampai-sampai karena menurut aku nggak realistis, aku tuh sempat ngira dia tuh hantu juga. Karena pertanyaan dasarnya menurut aku emang nggak terjawab, adalah kenapa dia nggak trauma. Nah, itu menurut aku jadi pertanyaan, dan pada akhirnya jadi membuat dia mengambil tindakan-tindakan yang menurut aku nggak masuk akal gitu. Dan selain dia juga emang ada sih beberapa tokoh yang emang dibikin untuk membuat kita gergetan sih. Karena kalau dipikir-pikir, kenapa nggak diem aja sih mereka tuh gitu. Kenapa di film hantu tuh harus selalu ada tokoh-tokoh yang emang dia itu karakternya serba penasaran gitu, pengen tahu. Karena kalau aku ada di posisi mereka, aku tuh emang milih diem sih. Apalagi kalau di situasi tempat yang kayak gitu. Nah, ini tuh diceritakan tempatnya itu tuh emang gelap, dan gelapnya tuh bukan gelap-gelap yang harusnya terang tapi warnanya dibikin gelap. Nah, ini tuh emang dasarnya sih tetap sama, situasinya realistis, mengharuskan di sini harus gelap gitu. Dan yang aku suka banget adalah di sini tuh menggunakan cahaya-cahaya yang alami, mulai dari korek, senter, yang itu tuh menambah ketegangan banget. Apalagi kan situasi bioskop emang gelap ya, terus di layar itu gelap gitu, cuma ada cahaya kecil dari kayak misalkan korek api. Nah, itu tuh nambah ketegangan banget asli. Dan yang aku suka juga adalah si gelapnya itu tuh bukan tipikal gelap yang bikin pusing gitu loh. Jadi kita itu bener-bener kayak ada di situasi mereka banget gitu. Selain karena gelapnya, ini tuh mereka juga ceritanya terpisah. Ini kan rumah susunnya lumayan gede gitu ya, dan mereka itu tuh punya situasi masing-masing yang mendebarkan banget. Bahkan ada yang situasinya itu tuh dibikin emang cuma satu orang aja jalan-jalan di tengah situasi yang gelap gitu. Jadi itu tuh lumayan bikin lutut lemes sih. Dan di sepanjang film ini bukan cuma hantu-hantunya yang mengejutkan, tapi juga ada beberapa kejadian yang aku kira bakalan dibawa ke arah kanan gitu, tapi ternyata dibelokin sama Bang Joko Anwar. Dan itu tuh emang menyenangkan banget nontonnya, karena jadi nggak ketebak bakalan kayak gimana. Meskipun ketebak akhirnya bakalan kayak apa, tapi tetap aja nggak ketebak cara dia untuk menjadi seperti itu tuh dengan cara apa gitu. Nah, itu tuh menurut aku seru banget. Nah, terus terakhir, kalau tadi aku bilang di film yang kedua ini tuh menjawab teka-teki yang belum terselesaikan di film yang pertama. Tapi meskipun
ada beberapa yang terjawab. Ternyata di sini pun menambah teka-teki baru gitu, karena yaitu banyak tokoh-tokoh yang baru juga dan menurut aku kehidupan mereka itu tuh belum sepenuhnya terjelaskan gitu. Salah satunya adalah karakter si Tari. Jadi aku penasaran banget sih kalau misalkan ada kelanjutannya, pengen tahu juga tentang kehidupan si Tari ini, karena jujur aku sih masih belum mudeng gitu sampai akhir tentang kehidupan dia sebelum pada akhirnya dia ke rumah susun itu gitu. Jadi intinya aku merekomendasikan banget film ini untuk kamu tonton. Aku bener-bener jujur sih, ini pengalamannya menyenangkan, nggak terus-terusan bikin deg-degan, ada ketawa-ketawanya juga, jadi kayak naik wahana roller coaster. Tapi tetap aja kalau Bang Joko bilang ini nggak akan stres, menurut aku ini bikin stres banget. Nah, kalau misalnya kamu udah nonton, share juga dong pendapatnya tentang film ini kayak gimana. Apa kamu lebih suka film ini dibanding Pengabdi Setan yang pertama? Coba share juga dong di kolom komentar, aku pengen tahu apakah kalian merasakan kelemasan lutut ini juga atau enggak. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya. Videonya belum selesai kalau barusan aku ngebahas tentang filmnya. Sekarang aku mau ngasih tahu tentang make upnya yang aku pakai pas nonton Pengabdi Setan kemarin. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya aku ngupload video terus ada orang yang ngeliat mukaku tuh agak-agak glowing gitu di video, biasanya suka nanyain kira-kira aku pakai make up apa gitu. Nah, sebenarnya kuncinya itu tuh bukan di make upnya, tapi menurut aku sih di skincare-nya. Jadi sebelum kita pakai make up, kalau aku sih biasanya pakai skincare dulu, biar pas kita pakai make up yang matte pun kulitnya itu tuh tetap terlihat sehat gitu. Nah, akhir-akhir ini biasanya sebelum aku pakai make up, aku tuh setelah mencuci muka pakai toner dulu, dan toner yang aku pakai ini dari Nesivic. Ini udah mau habis ya. Terus setelah itu aku pakai serum, dan serumnya juga ini masih dari Nesivic. Nah, tapi untuk moisturizernya aku pakai dari Scarlett. Karena kemarin aku nontonnya di siang hari atau pagi hari gitu, malah aku pakainya yang day. Nah, kenapa aku pakai krimnya Scarlett? Karena menurut aku si Scarlett ini tuh, dia itu tuh teksturnya ringan banget, dan jujur kalau aku pribadi sih lebih susah nyari krim pagi daripada nyari krim malam gitu. Kalau krim malam aku masih nggak masalah kalau misalkan si krimnya itu tuh yang lengket atau berat gitu, karena kan mau dipakai tidur juga gitu. Sementara kalau di pagi hari aku tuh cenderung nyari yang krim-krim yang ringan gitu, karena kan setelah pakai krimnya kita tuh tetap beraktivitas seperti biasa gitu, bukan untuk tidur. Jadinya pengennya yang ringan, yang nggak terlalu bikin berat di muka. Nah, si Scarlett ini tuh menurut aku cocok banget sih untuk dipakai pagi hari pun gitu. Jadi dia itu sangat ringan, sangat lembut, dan mudah meresap juga gitu. Jadi gampang diaplikasikan. Nah, selain pas udah dipakai emang kerasa ringan, dari teksturnya sendiri pun ini emang ringan banget, bahkan cenderung agak-agak dalam tanda kutip cair. Tapi tenang aja, itu bisa kita akalin dengan kita simpen di kulkas gitu. Jadi pas kita pakai udah agak sedikit mengental, dan jadi ada sensasi dinginnya juga gitu. Terus selain itu aku juga suka pakai krimnya Scarlett ini karena dia emang bisa mencerahkan kulit, dan sekarang aku emang lagi butuh formulasi yang bisa bikin kulit aku itu tuh lebih cerah dan juga memudarkan bekas-bekas jerawat, karena emang lagi ada bekas-bekas jerawat gitu. Dan sejauh pengalaman aku, si Scarlett ini tuh emang cocok untuk memudarkan bekas jerawat. Ini varian yang Brightly Ever After ya. Nah, tapi kalau untuk hasil maksimal tentunya selain kita pakai krim yang pagi, malamnya pun aku tetap pakai Scarlett juga sih. Terus setelah kita pakai moisturizer, baru aku pakai sunscreen, dan sunscreennya aku pakai ini dari Azarin. Nah, kalau kita udah mempersiapkan kulit kita dengan skincare, barulah kita pakai make up gitu. Nah, biasanya kalau kita pakai skincare dulu, si make upnya itu tuh terlihat lebih bagus sih di muka kalau menurut aku. Meskipun kita pakai yang matte, tetap bisa jadi kelihatan lebih sehat gitu kulitnya. Oke, kali ini kayak gitu aja, dan sampai ketemu lagi di videoku yang lain. Dah.